Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Amelia, Ailion Mianingsih Haironi, Aimatuz Zahra, dan Auria Hurunain. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Untuk materi pertama itu adalah pengertian hak dan kewajiban manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya Aimatuz Zahra. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian hak dan kewajiban manusia. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto membedakan hak menjadi dua pengertian, yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak atau hak absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih, yang artinya sudah ada perjanjian atau ikatan untuk ditagih. Yang ketiga, selain pengertian menurut ahli, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara juga bisa diartikan secara umum. Pemahaman hak dan kewajiban ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan semua warga negara bisa menghargai hak diri sendiri dan orang lain serta melakukan kewajibannya. Untuk materi yang kedua adalah azas kewarganegaraan. Azas kewarganegaraan meliputi ius sanguinis, dinamakan pula law of the blood, di mana penentuan kewarganegaraan didasarkan pada keturunan. Yang kedua itu ada ius soli, dinamakan pula law of the soil, di mana penentuan kewarganegaraan didasarkan pada tempat ia lahir. Lalu ada azas kewarganegaraan tunggal, yakni penentuan satu kewarganegaraan yang berlaku bagi setiap orang. Lalu ada azas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni penentuan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak dengan kondisi seperti yang dimaksudkan undang-undang. Untuk poin yang ketiga, ada unsur-unsur penentu kewarganegaraan. Unsur-unsurnya adalah ada yang pertama unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Unsur daerah, tempat kelahiran atau ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Yang ketiga, unsur kewarganegaraan atau naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan atau permohonan pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auria Hurunain. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang masalah status kewarganegaraan. Masalah pada status kewarganegaraan seseorang bisa terjadi karena seorang anak yang memiliki orang tua dari negara yang berbeda. Masalah yang muncul terkait status kewarganegaraan ialah sebagai berikut. Yang pertama, apatright, yakni seorang yang tak memiliki status kewarganegaraan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki status kewarganegaraan Y menganut asas ius soli, lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis. Seseorang tersebut tidak diakui oleh negara X maupun negara Y. Hal tersebut yang membuatnya menjadi tanpa status kewarganegaraan. Kedua, bipartite, yakni seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau disebut kewarganegaraan ganda. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki status kewarganegaraan X menganut asas ius sanguinis, lahir di suatu wilayah negara Y yang menganut asas ius soli.
kedua negara mengakui seseorang tersebut sebagai warga negaranya karena pertalian darah dengan orang tuanya dan juga tempat kelahirannya. Yang ketiga, multipatright, yaitu seseorang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari dua. Seseorang yang telah memiliki status kewarganegaraan ganda, kemudian pemberian status kewarganegaraan dari negara lain tersebut tanpa melepas status kewarganegaraan yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian materi kelima mengenai tata cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Kemudian Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari sejak keputusan Presiden ditetapkan, atau paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucapkan sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Kemudian, bukti memperoleh kewarganegaraan. Pertama, akte kelahiran untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena kelahiran. Kedua, kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan. Ketiga, petikan keputusan Presiden tentang permohonan tersebut tanpa si pemohon mengucapkan sumpah dan janji setia untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkan permohonan. Keempat, petikan keputusan Presiden tentang kewarganegaraan yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kewarganegaraan. Dan yang kelima, sesuai Surat Edaran Menteri Kehakiman nomor JB3/166/22 tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ail Ilmianingsih Khaironi dari kelompok 5 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, terdapat pada pasal 28B ayat 1. Kemudian hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian selanjutnya, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Terdapat pada pasal 28C ayat 2. Kemudian selanjutnya ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, terdapat pada pasal 28C ayat 2. Kemudian ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kegiatan apapun. Terdapat pada pasal 28.1 ayat 1. Kemudian kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, ada wajib tunduk kepada pembatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang keempat adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Materi selanjutnya ada hak dan kewajiban negara atau pemerintah. Hak negara Indonesia. Pertama, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Hak kedua, hak negara untuk dibela. Yang ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyatnya. Kemudian materi selanjutnya kewajiban negara Indonesia. Yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah. Yang keempat, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Yang kelima, kewajiban negara untuk mengajukan kebudayaan nasional. Yang keenam, kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat. Dan yang ketujuh adalah kewajiban negara untuk memberi jaminan dan perlindungan sosial. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri sebelumnya, yaitu karakteristik warga negara yang bertanggung jawab, yaitu krisis dalam berpikir dan bertindak. Dalam menjalani kehidupan bernegara, sering sekali terjadi masalah-masalah sosial dan politik yang terjadi bahkan hingga mengakibatkan kestabilan nasional. Dalam hal ini, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam masalah-masalah sosial dan politik. Tentu saja, tindakan ini diperlukan sikap kritis dan memberi jalan atas masalah yang terjadi. Tindakan seperti ini biasanya tidak dilakukan oleh satu orang, namun dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki sikap dan cara berpikir kritis yang sangat tinggi. Lanjut, jujur dan adil. Bukan hanya pemerintah yang dituntut harus bersikap jujur dan adil, namun juga warga negaranya agar tercipta hubungan yang harmonis dan rasa saling mempercayai satu sama lain antar warga negara. Hal ini diperlukan demi tercapainya persatuan dan kesatuan antar warga negara. Lanjut, saling menghormati dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara baik, maka diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain atas perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam hal yang nyata dan yang tidak nyata. Perbedaan yang nyata antara lain adalah suku, agama, ras, dan budaya, dan lain-lain. Adapun perbedaan yang tidak nyata yaitu berupa perbedaan pendapat dan pilihan dalam berdemokrasi. Warga negara yang baik juga harus mampu bertanggung jawab menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama. Lanjut, poin yang ke-9 yaitu kasus hak dan kewajiban warga negara.
Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. Yang kedua, penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. Hukum mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. 4. Pengusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan pengusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.